153. Kurung kura-kura. Petik 2. Apakah kata-kata sebelumnya merujuk pada Ahjusi? Apa? Rasi bintang baru di Seoul, bla bla bla. Ah, baiklah, tepat sekali. Aku tersenyum pahit sambil menatap setan-setan di sekitarnya. Saya terkejut melihat krisis Li Jie tetapi sepertinya dia bertindak terlalu agresif. Demon Viscount Nosloke, lelaki jahat yang menyerupai badak ini adalah iblis yang merobek dan membunuh banyak inkarnasi. Saya merobohkan iblis kelas mulia sekaligus dan menyadari betapa kuatnya saya. Li Jie melihat tubuhnya yang runtuh dan bergumam. Orang ini sangat kuat. Seberapa kuat kamu setelah menjadi rasi bintang? Aku tidak mengalahkannya menggunakan kekuatanku sendiri. Saya meminjam kekuatan cerita lain. Petik 2. Cerita lain. Siapa? Adalah kamu. Aku melihat ke arah Nosloke yang masih bernafas. Tunggu sebentar. Aku turun dan menghancurkan kepala Nosloke. Kamu telah mengalahkan bangsawan dari dunia iblis. 10.000 koin telah diperoleh. Item, bukti setan lanjutan, telah diperoleh. Subspesies dunia setan akan takut padamu. Awalnya, membunuh hamba iblis akan mendapatkan perhatian dari Raja Iblis mereka tetapi skenario ini berbeda. Semua iblis dalam skenario Dark Castle adalah yang menunggu, Tuan, mereka yang baru. Beberapa rasi bintang kagum dengan kehadiranmu yang luar biasa. Sejumlah besar rasi bintang mempertanyakan probabilitas Anda. Tentu saja, probabilitasnya dipertanyakan. Kekuatan saya saat ini berada pada level yang melanggar keseimbangan skenario. Namun, itu bukan karena saya adalah rasi bintang yang dapat dengan mudah saya singkirkan Nosloke. Kisah, Jalan Mesias sebagian berpengaruh. Itu adalah efek, keilahian absolut, dari Jalan Mesias. Saya meminjam kisah yang memiliki efek khusus pada iblis dari Eden. Eden Nebula meminta Anda untuk membayar, kutipan cerita. Saya menggambar bentuk salib di udara dan mendengar pesan. Eden Nebula senang dengan kutipan narasi Anda. Itu menjengkelkan untuk melakukan kutipan ini setiap kali tetapi itu lebih baik daripada plagiarisme. Selain itu, saya tidak perlu membayar harga lain untuk menggunakannya saat ini. Itu adalah layanan khusus yang disediakan Nebula Eden. Konstelasi, Hakim Api Setan seperti, senang. Ini semua berkat Uril yang imut. Untungnya, jamuan itu terselesaikan dengan baik. Ahjusi, apakah kamu sudah menjadi religius? Li Jie tertawa sambil bernafas dengan kasar. Bahu dan perut kanannya mengalami luka tusuk. Maafkan saya, bukankah orang terkuat ke-10 di Seoul terlihat miskin? Petik 2. Sekarang adalah waktu tersulitmu. Jangan khawatir, Anda akan menjadi lebih baik di masa depan. Diam, saya akan memperbaiki tulang Anda yang terkilir sekarang. Hah, Aek. Petik 2. Saya pikir saya harus menggunakan esens hutan Elaine. Namun, saya tidak memiliki barang yang tersisa di subruang mantel saya. Saya telah menyerahkannya pada Han Suyong sebelum meninggal. Tepat sebelum mati dalam skenario ke-8, saya membuat kontrak kecil dengan Han Suyong dan meninggalkan barang-barang saya dengannya. Lalu, hanya ada satu jalan yang tersisa. Tas Dok Kaebi. Segera setelah saya membuka mulut, saya melihat jendela layar tas Dok Kaebi di depan saya. Beberapa rasi bintang mempertanyakan penggunaan hak istimewa alami Anda. Sampai sekarang, sebagian besar rasi bintang tidak tahu saya menikmati manfaat tas Dok Kaebi karena Bi Hyung akan menghidupkan iklan. Sekarang tidak perlu menyembunyikannya karena saya adalah rasi bintang. Saya segera membeli Elaine Forest Essence dan memberikannya kepada Li Jie. Oh Makan dan tidur. Petik 2. Terima kasih, Ahjusi. Iya, terima kasih sudah menangis untukku di pemakaman. Petik 2. Aku akan pingsan sekarang jadi jangan bicara padaku. Li Jie tertidur. Saya mengangkat Li Jie dan mendengar suara yang akrab dari belakang saya. Ahjusi. Saya dipenuhi dengan sensasi hangat. Saya bisa memberitahu pemilik suara itu tanpa melihat ke belakang. Inkarnasi Anda sedang melihat Anda. Saya tidak akan bisa berlari lurus ke sini jika bukan karena perasaan ini. Saya melihat Shin Yosung menangis dan berpikir bahwa orang tua mungkin merasa seperti ini. Ahjusi. Aku meraih Shin Yosung dan dengan ringan memeluknya. Apakah aku terlambat? Kamu terlambat 1 minggu. 1 minggu. Sial, saya dibangkitkan lebih lambat dari yang direncanakan. Ayo pergi. Saya harus menemukan barang yang saya percayakan kepada orang lain. Petik 2. Petik 2. Seminggu telah berlalu. Kenapa kamu belum datang? Petik 2. Han Suyong berbaring di lantai Dark Castle dan bergumam sendiri. Itu gila untuk bertindak seperti ini di kastil kegelapan yang mendidih dengan budak iblis. Untungnya, tidak ada hamba setan yang datang setelah mendengar suaranya. Itu karena seseorang telah menghanyutkan para pelayan iblis terdekat sambil bergerak ke atas. Tentu saja, semua itu dilakukan oleh Yo Jong Hyuk. Brengsek protagonis sialan. Han Suyong menggertakkan giginya. 30 menit yang lalu, Han Suyong telah berhadapan dengan Yo Jong Hyuk di sini. Kemudian dia dikalahkan dengan sangat buruk. Tubuhnya sakit dan kepalanya pusing. Spesies setan. Bukan itu masalahnya. Setan yang sebenarnya adalah Yo Jong Hyuk. Kamu scammer. Bagaimana Anda bisa menggunakan orang seperti itu? Kim Dokja. Petik 2. Dia tidak bisa memahaminya,
tidak peduli seberapa banyak yang dia pikirkan. Di peringkat Seoul, Yo Jong-hyuk berada di peringkat ketiga dan Han Suyong berada di urutan keempat. Lalu mengapa perbedaannya begitu besar? Alasan dia tidak kehilangan nyawanya adalah karena kata-kata terakhirnya. Hei, ini adalah barang-barang Kim Dokja. Apakah Anda akan mencuri mereka? Petik 2. Petik 1. Mengapa Kim Dokja menyerahkan barang-barangnya padamu? Itu, bukankah karena aku orang yang paling bisa dipercaya? Kalau begitu aku akan membunuhmu dan mengambilnya. Kamu ingin membunuhku? Apa yang akan dipikirkan Kim Dokja? Petik 1. Yo Jong-hyuk memikirkannya sebentar sebelum akhirnya membiarkannya pergi. Jika kamu menyebutkan dia di depanku lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Lalu dia menuju ke lantai 2. Han Suyong sangat marah ketika dia memikirkannya dan menjerit. Brengsek itu. Ah, Abyssal Black Flame Dragon, bukankah Anda mengatakan bahwa Anda adalah rasi bintang yang terkuat? Mengapa saya tidak bisa mengalahkannya? Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, sedang dalam pemikiran mendalam. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, mengatakan bahwa itu bukan salahnya. Han Suyong menghela nafas. Itu adalah adegan di mana dia akan disalahpahami sebagai memiliki kepribadian ganda. Ini masalah besar. Si brengsek itu membawa adik perempuannya ke atas. Ini adalah perkembangan yang Kim benci akan jelas benci. Situasinya seperti ini tetapi di mana Kim Dokja? Petik 2. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, bertanya tentang apa yang kamu maksud. Kamu bajingan. Ngomong-ngomong, si brengsek itu mengambil semua bukti, dan aku harus mulai dari awal. Petik 2. Han Suyong membuka jendela skenario. Plus. Skenario utama tanda pagar 9 bukti setan. Kategori, utama. Tingkat kesulitan, A++. Kondisi jelas, perburuan spesies iblis. Kumpulkan 9 bukti setan dan letakkan mereka di altar di lantai 2. Batas waktu, 23 hari. Kompensasi, 50.000 koin. Kegagalan. Plus. Hamba iblis itu sangat kuat sehingga skenarionya sedikit rumit, tetapi dimungkinkan untuk menghapus jika inkarnasi bekerja sama. Pasukan utama sudah pindah ke lantai 2. Dia mungkin seorang ranker tetapi dia mungkin dikalahkan oleh peringkat lainnya. Kompensasi Dark Castle sangat bagus, artinya peringkat akan berubah jika dia menunda sedikitpun. Apa yang harus saya lakukan? Pada saat ini, sekelompok orang di seberang koridor menarik perhatiannya. Han Suyong berpikir ini lebih baik. Dia bisa mengambil bukti dari orang-orang ini. Han Suyong si. Han Suyong melihat wajah mereka dan menghela nafas. Apa-apaan ini? Seseorang berteriak. Han Suyong menjawab, aku hanya bertarung melawan para pelayan iblis dan terluka. Lee Hyun Sung si juga memasuki labirin. Petik 2. Itu benar. Apa kamu baik-baik saja? Dia adalah stil asli Lee Hyun Sung. Kenapa orang ini muncul di sini? Rekan Kim Dokja, Lee Hyun Sung juga datang ke sini. Tidak peduli seberapa mendesak situasinya, dia tidak bisa menghilangkan bukti dari karakter utama. Lee Hyun Sung si, jangan pergi. Petik 2. Teriakan melengking itu datang dari wajah yang cantik. Keempat orang yang muncul bersama Lee Hyun Sung bukanlah orang yang dikenal Han Suyong. Wanita itu sekali lagi berteriak, Lee Hyun Sung si. Tidak bisakah kau mendengar kata-kataku? Mungkin itu jebakan. Petik 2. Tepat sekali. Mundur. Kemarilah. Petik 2. Tapi, Lee Hyun Sung bingung saat dia melihat antara Han Suyong dan para wanita. Han Suyong berbicara dengan Lee Hyun Sung. Apakah pestamu sudah berubah? Kenapa kamu tiba-tiba membangun harem? Petik 2. Aku berpisah dari pesta di labirin. Lee Hyun Sung tampak bermasalah dan wanita-wanita lain bergegas ke arahnya dan menarik lengannya. Kenapa kamu mendengarkan orang itu? Luka itu bukan berasal dari pertempuran dengan budak iblis. Wanita itu curiga. Petik 2. Tepat sekali. Hyun Sung si terlalu naif. Anda seharusnya tidak mempercayai siapapun di dunia ini. Petik 2. Lee Hyun Sung ditarik kembali oleh para wanita dengan banyak kesulitan. Han Suyong memicu deteksi atribut. Saat berikutnya, senyum kejam muncul di wajah Han Suyong saat dia melihat nama-nama di depan matanya. Petik 1. Apa yang kulihat? Itu mereka. Petik 1. Cara orang beradaptasi dengan dunia yang hancur berbeda. Ada wanita yang percaya pada diri mereka sendiri seperti Jung Hee-won dan Lee Ji-hye, sementara wanita lain mengambil keuntungan dari orang lain. Cara yang lebih menarik lagi. Lee Hyun Sung, aku tidak menyadari bahwa kamu memiliki rasa yang tidak biasa. Hah? Apakah kamu tidak tahu mereka semua laki-laki? Rasi bintang yang suka mengubah seks terkejut. Konstelasi cinta dengan seorang wanita terperanjat. Para wanita berteriak takjub pada kata-kata Han Suyong. Apa yang kamu bicarakan sekarang? Jangan menjebak kita. Tidak mungkin untuk berpikir bahwa orang-orang ini adalah laki-laki. Namun, Han Suyong mengenal mereka. Mereka adalah kelompok beranggotakan 4 orang yang menggunakan mantra penyamaran dan terlarang untuk membunuh peringkat tinggi atau lemah. Han Suyong ingat nama grup ini. Pink Kids. Mereka memiliki nama kelompok perempuan tetapi mereka semua laki-laki berusia 40-an. Dia berbicara kepada mereka. Hei Jusis, apakah kamu suka menyamar sebagai gadis muda?
Lee Hyun Sung Si, jika kamu tinggal bersama mereka, kamu akan ditipu dan dibunuh. Petik 2. Apa yang dikatakan pelacur gila ini? Hyun Sung Si, ayo pergi. Dia orang yang aneh. Petik 2. Kadang-kadang Ways of Survival biasa berpakaian seperti jenis kelamin lainnya. Ada lebih banyak penjahat di dunia ini daripada Pink Kids. Dengan demikian, orang-orang ini dapat direhabilitasi. Kim Dokja mungkin mengatakan ini. Han Suyong berbeda dari Kim Dokja. Aku harus menyingkirkan hal-hal menjijikkan ini. Pada tingkat ini, Lee Hyun Sung akan 100% dipukul di bagian belakang kepala oleh Pink Kids. Kematiannya akan berdampak parah pada skenario. Sejumlah besar klon mulai mengelilingi tubuh Han Suyong. Lee Hyun Sung buru-buru maju. Apa yang kamu lakukan? Dia menuntut, pergilah. Saya akan membunuh mereka. Petik 2. Mereka bukan orang jahat. Lee Hyun Sung tidak menyingkir. Dia tampaknya tidak disihir tetapi dia berdiri dengan kokoh di tempatnya. Jika dia memikirkannya, ini adalah Lee Hyun Sung. The Pink Kids memperhatikan Lee Hyun Sung dengan mata tersentuh. Han Suyong berteriak dengan kesal, aku akan membunuhmu jika kamu tidak keluar dari jalan. Han Suyong Si, saya sadar bahwa Anda kuat tetapi tolong tenangkan diri Anda. Saya juga yakin dengan kekuatan saya. Petik 2. Kalau begitu cobalah. Klon berlari menuju Lee Hyun Sung sementara Han Suyong bergegas menuju Pink Kids. Mati cabul. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kiyak, bantu kami Hyun Sung Si. Petik 2. Lee Hyun Sung memicu Steel Transformation dan mulai membunuh klon Han Suyong dengan kekuatan yang luar biasa. Han Suyong tidak bisa menahan berkeringat pada kerusakan yang sangat besar. Dia benar-benar pedang baja. Dia memperhatikan bahwa anak-anak merah muda berencana untuk melarikan diri. Kalau terus begini, dia akan merindukan ini. Tidak ada gunanya membiarkan mereka hidup-hidup ketika dia sudah membuat kesan bermusuhan. Saya akan lakukan. Dia terpaksa menggunakan senjata rahasia. Han Suyong tersenyum pahit pada Lee Hyun Sung. Apakah kamu ingin melihat pertunjukan yang bagus? Saat berikutnya, klon Han Suyong yang mengelilingi Lee Hyun Sung melepas pakaian mereka. Kulit putihnya terungkap. Lee Hyun Sung memerah saat dia menutupi matanya dan pingsan. Wah, apa ini? Han Suyong menginjak tubuh Lee Hyun Sung dan terbang ke depan. Itu adalah wanita telanjang. Han Suyong terbang di udara dan mengarahkan belati di belakang Pink Kids yang melarikan diri. Apa yang kamu? Kuaek. Petik 2. Yun Wo-chul, 41 tahun, mengoperasikan kebun koin. Petik 1. Anggota Pink Kids yang lain berteriak ketika dia melihat temannya yang sekarat. Kotoran. Kami tidak melakukan kesalahan. Petik 2. Wang Mingyu, 43 tahun perdagangan dan... Apa itu? Petik 1. Belati wanita itu memotong lehernya. Transformasi The Pink Kids dirilis, mengungkapkan kaki berbulu. Lepaskan aku. Ampuni aku. Petik 2. Bang Taho, 39 tahun, anak-anak di episode ketiga. Ngomong-ngomong, petik 2. Dalam sekejap, hanya satu dari anak-anak merah muda yang tersisa. Han Suyong mengerutkan kening saat dia melihat orang parubaya itu gemetar ketakutan. Apa yang dilakukan orang ini? Han Suyong bertanya-tanya sejenak dan hendak membunuh Pink Kids terakhir ketika kekuatan sihir terbang dari suatu tempat dan memblokir belatinya. Kemudian terdengar suara yang jelas. Kamu membuat kesalahan. Apa? Kamu seharusnya tidak membunuh orang ini. Dia dibutuhkan untuk strategi saya. Petik 2. Dia menoleh dan mendesah lega. Han Suyong tertawa. Kamu terlambat, Kim Dokja.